bahwa saya berubah. Jenderal berubah dari apa yang selama ini saya lakukan. Dan dia mampu menunjukkan itu. Maka hari itu juga saya akan mengundurkan diri. Dari jabatan? Iya. Ini serius, Jenderal? Iya. Selamat datang. Jenderal, saya banyak membaca tentang profil Jenderal sebenarnya. Saya mencatat beberapa hal, tapi yang bagi saya menarik ini adalah kalau orang tua TNI biasanya kan menelurkan ke anaknya. Itu dia. Jadi ada gen lah gitu dia. Tapi saya membaca literatur, Jenderal ikut orang tua atau karena takut sama kopral yang takut-takut Jenderal ini? Ya baik ini kita sapa dulu pemirsa nanti. Ya, terima kasih. Ya, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan Pak Naslim mengundang saya di sini. Jadi saya juga mengucapkan juga banyak terima kasih atas selama ini kepada seluruh pemirsa. Mudah-mudahan nanti ke depan kita akan jauh lebih baik dan selalu bersama. Ya. Tadi kalau pertanyaannya seperti itu, saya akan menceritakan tentang diri saya. Artinya saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan tentang diri saya. Masa yang menarik. Masa yang menarik. Nah, jadi pertama begini, ini supaya kenal dulu. Ya, saya memang masa kecil saya itu lama di kota lama. Bapak saya datang ke Sulawesi Tenggara itu tahun 1965. Namanya Jenderal ya? 65. Beliau pertama menjabat jadi camat di Wawoni. Dulu namanya Wawoni. Ya, sekarang Kecamatan Wawoni. Ya, Kecamatan Wawoni. Sekarang Konawe Kepulauan. Jadi kabupaten sekarang, definitif. Ya, kurang lebih 3 tahun beliau di sana. Tahun 1968 beliau jadi selesai, terus diangkat jadi BPH. BPH dulu itu namanya BPH, sekarang Bapeda. Setelah jadi Bapeda, beliau jadi ketua DPR pertama. Karena waktu itu belum ada DPR. Pembentukan awal DPR itu di Kota Kendari. Beliau jadi ketua DPR pertama. Kota Kendari. Ya. Sampai 3 periode beliau. Dan terakhir pensiun di provinsi, di DPR provinsi. Jadi anggota DPR? Anggota DPR. Jadi kalau dihitung-hitung, ya saya sudah berapa lama di Sulawesi Tenggara ini, ya dipotong saja setelah saya masuk Akademi Militer, terus saya berdinas 30 tahun. Setelah 30 tahun saya dikembalikan lagi di sini. Bawa lagi ke Sulawesi Tenggara? Iya, saya jadi komandan Korem. Yang saya juga tidak pernah mengira itu. Kalau saya, ya kalau dibilang luar biasa itu, saya dikembalikan. Karena bapak saya kan pangkatnya mayor. Saya dikembalikan di asal saya dengan berpangkat kolonel, dengan jabatan danrem. Luar biasa, saya tidak menyangka itu. Setelah itu saya jadi kabinda juga di sini. Setelah jadi danrem, saya jadi kabinda lagi di sini. Jenjangnya langsung ke kabinda? Enggak, saya sempat putus 7 bulan. 7 bulan itu karena saya jadi Irdam. Irdam itu apa, Jenderal? Inspektur Kodam di Surabaya. Setelah itu saya dibalikkan lagi di sini menjadi balik lagi ke Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Jadi kabinda. 3,5 tahun saya jadi kabinda. Setelah saya ditarik ke Jakarta. Ya. Setelah di Jakarta dikembalikan lagi saya jadi Panglima Kodam. Yang mana notabene Panglima Kodam 14. Juga membawai Sulawesi Tenggara. Ya, seperti itu. Jadi kalau dihitung-hitung itu, kira-kira saya sudah berada di Sulawesi Tenggara sejak tahun 1965 sampai sekarang, kurang lebih sudah 56 tahun saya berada di Sulawesi Tenggara. Sebenarnya menghabiskan banyak hidup itu di Sulawesi Tenggara. Jadi kira-kira itu. Panjang perjalanan. Nah, sekarang tadi ada cerita tentang kopral. Ya. Nah, itu yang menarik. Jadi begini, saya dulu waktu di Kota Lama itu, ya namanya anak-anak, ya anak kecil itu kan pasti kalau tidak nakal itu berarti tidak normal ya, mohon maaf. Tapi nakalnya nakal anak-anak. Nakal di zamannya. Gitu. Ya, nakal anak-anak di zamannya. Saya waktu itu sering main layangan. Saya kan tinggal di Kota Lama itu pas di Pelabuhan Perahu. Oh ya. Pelabuhan Perahu itu ada tugu di situ. Benar. Kebetulan di situ untuk memisahkan antara Pelabuhan Perahu dengan perumahan kita,
itu ada pagar. Pagar ini pagar kawat. Ya nggak terlalu tinggi lah, kira-kira 1,5 meter di situ. Saya main layangan. Layangannya nyangkut di pagar itu. Begitu nyangkut, saya pikir karena Bisa dipanjat? Bisa dipanjat, saya panjat. Saya juga tidak tahu ternyata ada kabel listrik yang jatuh di pagar itu. Benar. Sehingga begitu saya pegang, saya ke kontak. Wah, ini masih ada bekasnya nih, Pak. Ini adalah tanda seumur hidup yang tidak bisa saya lupakan ini. Jadi itu Jenderal kena listrik? Iya, kena listrik. Ini semua kena listrik. Wah. Nah, ini dan sampai ke perut. Jadi saya pegang listrik itu, Ya. nempel. Oh, kalau 110 itu kan kita kesedot. Ya. Kalau 220 kan terlempar. Ya, terlempar. Nah, ini 110. Jadi Melekat. melekat. Nah, begitu selesai itu, kakak saya ngeliat loh, kok adik saya itu kok tergantung-gantung di pagar. Wah, dia coba-coba megang, ke kontak. Kena juga. Nah, dia berteriak lah ke dalam ke bapak saya. Kebetulan bapak saya lagi sholat. Dia teriak, wah, adik saya ke kontak listrik tergantung. Wah, bapak saya tuh kaget, lompat itu. Lompat, dia lihat memang saya tergantung. Pukul pakai kayu, saya terlepas. Jadi Jenderal itu beberapa lama melekat di pagar? Ya, kalau dihitung-hitung mungkin hampir sampai setengah jaman lah. Wih. Iya, karena badan saya tuh sudah dipukul itu sudah biru. Orang tua saya mungkin dia sudah menganggap, wah ini selesai lah anak saya ini. Karena badan sudah biru. Ternyata setelah itu saya dibawa ke rumah sakit Korem. Ya. Rumah sakit Korem itu dulu terkenal dengan ada namanya Dr. Alex. Kalau misalnya orang-orang lama pasti tahu tuh Dr. Alex, orang Manado, kapten. Nah, Dr. Alex lah yang merawat. Saya terus tiba-tiba saya sadar. Jadi di bawah itu dalam kondisi pingsan? Pingsan, sudah tidak sadar. Biru, badan udah biru. Atau tidak tahu diapain apa sama Dr. Alex. Terus saya sadar. Nah, sadar tanya, kelas berapa? Kelas 2 SD. Spontan menjawab? Spontan. Wah, itu. Nah, mulai dari situ, orang tua saya sudah overproteksi dengan saya. Sehingga saya tidak boleh lagi melakukan kegiatan-kegiatan lain kan. Jadi ya biasanya dulu itu kegiatan saya itu kalau dari sekolah, terus sampai ke pelabuhan perahu, berenang dulu, Ya. baru pulang ke rumah. Itu orang tua saya sudah, karena dia tahu saya ini, apalagi saya sudah kena di kontak listrik, nah sudah overproteksi. Ini berlaku waskat. Pengawasan melekat. Tapi kan saya kan tidak terlalu takut dengan kalau misalnya dengan ini orang tua saya. Jadi rumah kita itu paling pojok itu ada kantor Hansip. Setelah kantor Hansip itu ada kantor DPR. Ya. Setelah kantor DPR itu ada istana yang ditempati oleh almarhum Laudes Leondai, gubernur. Ya. Setelah itu baru rumah kediaman kami. Habis selesai kediaman kami itu ada RRI. Paling pojok itu rumahnya kepala RRI waktu itu Pak Desirua. Paling pojok. Nah, di paling pojok ini yang sebelah kanan ini, ini ada kantor Hansip. Nah, dulu konon di kantor Hansip itu ada orang yang mati gantung diri di dalam. Jadi kita takut. Kebetulan ada penjaganya di situ. Penjaganya waktu itu ya kopral lah. Ya. Yang sering setiap saat itu ya yang jaga itu. Nah, bapak saya itu kan tahu bahwa saya takut di situ. Maka dia nyampaikan ke kopral itu, kalau anak saya keluar, takut-takuti dia supaya dia pulang lagi. Tapi dijabarkan oleh bapak ini bukan begitu. Begitu saya keluar di rumah dikejar kayak mau ditangkap. Begitu saya lari bukan main. Lari sekencang-kencangnya sampai di rumah. Tapi yang saya heran setelah sampai di rumah kok saya masuk sampai ke dalam kolong tempat tidur itu. Saya masih melihat itu sepatu larasnya dia jalan-jalan dia. Tapi saya dalam hati itu kenapa ibu saya dengan keluarga saya kok nggak melarang dia, dia bebas malah membiarkan. Wah, ini mati saya bilang ini. Jadi ketakutan itu yang luar biasa. Bahkan kalau misalnya saya naik mobil itu, mau lewat kantor itu, secara otomatis langsung saya tiarap di dalam mobil. Asal lihat kan, nggak usah lihat orangnya, lihat kantornya saya sudah saya tiarap saking takutnya. Luar biasa memang muncul ketakutan situ. Nah dari situlah timbul
saat mungkin karena masih anak-anak ya. Iya. Karena masih anak, saya pikir, ini satu saat ini saya mau balas dendam ini kira-kira. Ya kan gitu, pikir. Jadi ada motivasi tambahan. Iya, motivasi tambahan. Sehingga saya waktu itu sudah mulai dari kecil memang punya motivasi untuk masuk tentara. Nah, pada saat saya kapten, saya pernah minta izin sama orang tua saya mau datang ke Kendari. Padahal saya dinas di tempat cukup jauh. Datang ke Kendari? Mau datang ke Kendari. Oh ya. Terus orang tua saya, enggak usah. Saya sudah tahu kira-kira maksudmu. Bocor soal. Jadi tidak jadi. Tidak kesampaian itu. Waktu kapten tidak kesampaian. Ternyata saya dikasih kesempatan pada saat kolonel datang di sini. Jadi Danrem. Apa yang saya lakukan? Waktu itu saya kasih tahu sama anggota saya, coba kamu cari dulu. Saya dulu ada kopral, namanya yang tidak saya sebutkan. Namanya kau cari dulu lah. Carilah semua. Enggak ada. Terus mereka nanya, izin komandan. Ya. Kira-kira komandan mau nyari dia untuk apa komandan? Enggak, saya mau nanya kepada dia. Kalau dulu kan saya takutnya bukan main sama dia. Saya mau tanya sekarang, ini yang takut saya apa dia? Kira-kira begitu. Tapi, itu masih spontan dia takut. Tapi sebenarnya bukan itu. Saya mau nyampein ke dia. Bahwa saya bisa jadi begini karena kau. Kamu bisa memberikan inspirasi kepada saya untuk jadi seperti ini. Jadi ada energi tambahan. Energi tambahan. Tapi begitu saya ketemu satu saat saya menghadiri tausiah, keluarganya datang ke saya, nyampaikan kepada saya bahwa orang tua saya sudah meninggal. Saya sangat sedih juga karena saya sebenarnya mau menyampaikan sama dia, inilah ya kamu buat saya seperti itu, ya jadinya seperti ini. Sebenarnya itu intinya yang mau saya sampaikan. Jadi kopral itu sudah meninggal. Sudah belum meninggal. Sudah belum meninggal. Jadi ya saya juga sedih. Sebenarnya ya saya ingin menyampaikan itu aja. Sehingga saya kasih tahu sama keluarganya. Dek, tolong sampaikan salam saya sama ibu ya. Sampaikan juga sama ibu bahwa saya bisa seperti ini karena bapaknya. Karena dikejar-kejar bapak. Ya karena ada satu spirit di buat saya. Ternyata itu hal-hal yang bisa menjadi motivasi di hidup juga ternyata. Iya. Dan mungkin banyak yang punya kisah yang sama ini. Jadi ada juga mungkin orang yang punya cerita-cerita. Makanya kalau saya bilang, saya tidak akan bisa melupakan karena ini adalah tanda hidup saya. Di tangan saya dan di perut saya. Ya, sehingga itulah bagian dari cerita tersendiri. Overproteksi orang tua itu karena memang sudah ada trauma. Karena dia tahu. Takut kan? Iya. Overproteksi itu karena takut. Karena ya dia tahu bahwa ya ini nakal anak ini. Ya nakal anak-anak biasa. Kalau dilarang keluar ya itu saya bilang, saya dari kerjanya itu kalau dari habis sekolah, pulang sekolah itu saya berenang dulu, mandi-mandi dulu di laut. Makanya kalau sekarang itu saya senang di laut itu bukan baru sekarang. Bukan baru sekarang, dari dulu, Pak. Dan saya merasa bahwa saya adalah bagian dari orang yang nelayan itu. Karena saya rasakan betul bagaimana rasanya. Kehidupan pesisir itu. Iya, kehidupan pesisir itu gimana. Jenderal, ini kalau kita menghitung hampir 35 tahun berdinas ya. Iya. Hari ini jadi fenomena sebenarnya. Wih. Iyalah. Fenomenanya itu gini. Ya. Seorang jenderal masuk ke dunia politik. Oh gitu. Walaupun kita punya cerita seperti Pak Prabowo Subianto ada, Ya, Pak Wiranto. ya. Tapi itu kan di skala nasional. Iya. Nah, di Sultra ini sekarang kita kehadiran satu tamu baru ini ceritanya ini. Iya. Dan tidak tanggung-tanggung. Gubernur yang diincar ini. Gubernur ya, gila. Orang kan berpikir, biasanya kan kalau jenderal itu masih berkeseharian dengan paling jauh lah, mungkin dengan kedinasan tertentu lah gitu kan. Iya. Dengan jabatan akhir kan Panglima kan. Panglima Kodam. Tentu jauh sekali kalau sampai tarik ke sini. Iya. Tapi untuk masuk ke level politik itu sesuatu yang kalau kita bilang anomali politik Sulawesi Tenggara itu jenderal. Iya. Apa kisahnya di balik itu, jenderal? Oke, jadi begini. Nah, ini kalau cerita tentang itu, sebenarnya sejak dulu saya sudah memperhatikan kepada ayah saya. Kita kan tahu, masa Orde Baru, masa Orde Lama, Orde Baru, kita tahu tentang dui fungsi kan? Iya, dui fungsi ABRI. Dui ABRI. Jadi dui fungsi, kalau misalnya tentara itu masuk ke dunia politik, dari dulu dia sudah pernah. Iya. Tapi kan sejarah memberikan pelajaran buat mereka-mereka yang ini. Sehingga pada saat itu
sudah diputuskan bahwa kita tidak boleh terlibat lagi Iya. dalam politik praktis. Lebih kepada pertahanan keamanan Iya. negara. Itu pada saat dinas, karena memang kita mau lebih profesional kan situ. Dan itu sudah dijalankan sudah beberapa lama. Setelah saya pensiun, ini saya cerita dulu sebelum saya pensiun. Ya. Sebelum saya pensiun, waktu saya jadi panglima, pas 2 bulan saya jadi panglima itu masa pandemi, artinya virus corona sudah masuk ke Indonesia. Begitu dia masuk ke Indonesia, kita kan juga pada saat itu, apalagi tahap pertama itu, kebingungan semua kan? Bagaimana caranya. Sehingga waktu itu Pak Gubernur, kebetulan Gubernur Sulawesi Selatan, meminta kepada saya untuk menjadi ketua dalam penanganan COVID itu. Di Sulawesi Selatan? Menjadi ketua? Di Sulawesi Selatan. Menjadi ketua? Ketua gugus penanganan COVID. Oh iya. Padahal kan sebenarnya semua provinsi itu kan gubernur. Iya, gubernur. Benar. Tapi beliau minta pada saya. Sehingga saya lapor kepada atasan merespon, ya silakan. Akhirnya saya sampaikan kepada gubernur, oke. Akhirnya kita putuskan supaya tidak terjadi karena kan ada regulasi yang sudah mengatakan bahwa gubernur yang jadi ketua, sehingga waktu itu saya jadi ketua harian, beliau jadi ketua umum. Itu kita sikapi waktu itu, ya, karena kepercayaan yang diberikan kepada saya dan memang pada saat itu desakan oleh masyarakat, sehingga ya saya terima itu. Dan saya menganggap bahwa itu adalah kesempatan untuk beramal. Nah, pada saat itu saya melihat kondisi yang paling terparah itu adalah pedagang-pedagang yang paling kecil. Usaha-usaha kecil kan, Jenderal. Usaha kecil. Benar. Ya, jangankan itu, pada tidak masa pandemi saja mereka sulit untuk ini. Sudah tertekan secara ekonomi. Tambah pula apalagi pandemi. Waktunya dibatasi. Ya. Caranya anunya juga dibatasi. Ya. Serba terbatas. Nah, terus mereka mau makan apa? Terus kita cek, ada berapa masyarakat yang hari itu ya bekerja dan untuk makan hari itu. Ternyata banyak yang melakukan. Sehingga waktu itu saya pikir, saya tergerak. Gimana caranya agar mereka bisa terakomodir dengan kegiatan-kegiatan. Kalau saya bicara tentang Kodam agak lebih ini. Ya. Tetapi saya merasa bahwa ini adalah kegiatan sosial yang harus kita ini. Sehingga kita bentuklah waktu itu. Saya bentuk, itu spontan ya. Tapi spontan itu saya setelah belakang-belakang ini saya bilang itu bagian dari desain yang maha kuasa. Yang kita tidak pernah tahu. Saya juga tidak pernah tahu. Saya bentuklah yayasan waktu itu. Ada yang nanya anggota saya, yayasannya apa nih? Nah, kalau saya misalnya memberikan bantuan secara kan mungkin yang lain mungkin bertanya-tanya kan gitu. Tapi kalau dengan yayasan itu kan bisa. Memudahkan untuk menyalurkan gitu. Akhirnya kita bentuk yayasan. Mereka tanya, yayasan apa bunyi namanya itu? Udahlah nama saya aja. Tapi susah Panglima. Namanya Panglima itu kan kalau misalnya orang yang pasti gampang cara sebutnya. Kalau orang Bugis gampang sebutnya. Kalau yang lain sulit itu. Kan Panglima kan membawai 3 provinsi nih. Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara. Nah, udah singkatan nama saya aja. Akhirnya singkatan namanya itu ASR. Jadi ASR. ASR itu Andi Sumangaruka. Itu aja. Saya bilang oke. Itu aja. Ambillah itu nama itu. Jadi dari situlah kita bentuk untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Yang penyaluran bantuan itu kan? Penyaluran bantuan. Saya nonton channel itu. Ya, termasuk UMKM kan seperti itu. Karena kan harus berhubungan dengan bank kan. Waktu itu kan bank tanya, siapa jaminannya Pak? Ya saya Pak. Jenderal menjadi? Saya menjadi penjamin. Iya menjamin. Kan waktu itu saya bilang, ini UMKM itu pedagang mikro itu tidak jalan Pak. Iya. Berarti tidak total, tidak ada. Dan tidak ada yang mau agunkan. Siapa mau jamin itu? Nah, terus saya tanya sama dia, Pak, mohon maaf ini. Waktu itu kebetulan sama Bank BNI, yang pas waktu itu kanwilnya
serah terima datang, biasanya kan begitu. Kalau misalnya ada Serah terima? baru datang Oke. usulan ke Panglima. Ya. Saya terus sambil ngomong, Pak ini ada, kebetulan saya jadi ketua gugus, tapi setelah saya pelajari yang paling merasakan itu adalah UMKM. Ya. Yang paling tertekan. Yang paling tertekan. Ada nggak kira-kira bantuan dari? Ya, ada Pak. Tapi yang penting binaannya Kodam. Saya bilang iya, binaannya Kodam. Terus berapa banyak Pak? Saya langsung setidaknya saya katakan 1.000. 1.000 di 1.000 boleh. Dia bilang di mana? Saya bilang 1.000 di Sulawesi Selatan, 1.000 di Sulawesi Barat, 1.000 di Sulawesi Tenggara. Wah, jadi 3 dapat. 3.000 itu Pak. Iya, saya bilang 3.000. 1.000 tapi masing-masing satu. Jadi 1.000 wah. Wah. Lama-lama dia berpikir, ya boleh aja Pak. Terus teknisnya kayak gimana? Sambil dia bisik-bisik saya. Tapi masalahnya yang tanggung jawab nanti siapa Pak? Saya juga bilang, ya saya. Spontan. Iya spontan ya saya Pak. Loh, Bapak sampai berapa lama di sini? Nanti belum lunas tahu. Saya, itulah terus terpikir lagi, udah begini aja. Bagaimana kalau saya membuat deposito di situ, terus itu jadi jaminannya bagaimana? Oh ya boleh Pak, kalau itu boleh. Hari ini juga boleh. Maksudnya hari ini bisa dia? Enggak, 2 hari Pak. Nanti kita verifikasi mereka-mereka itu kita kasih bantuan. Nah, di situ awal cerita tentang ASR. Yang logonya itu, Iya. kebetulan kalau salah betul ya? Ya. Saya nontonnya. Itu awal cerita. Itu tentang kisah nama ASR itu ASR. sebenarnya. Iya. Jadi dari COVID lah sebenarnya COVID. ini. COVID. Iya, Jadi iya. setelah selesai itu saya karena saya Panglima kan, Ya. saya kan berkunjung ke mana-mana. Ya karena memang anunya 1.000 di Sulawesi Selatan, 1.000 di Sulawesi Tenggara, 1.000 di Sulawesi Barat. Yang paling anu itu waktu di Sulawesi Barat ada bencana. Paling efektif itu mereka semua bergerak dengan waduh luar biasa. Saya sangat anu juga dan saya merasa bahwa di situ kira-kira saya sangat apa ya? Ya kan kalau orang bicara puas itu kepuasan itu luar biasa karena saya melihat bagaimana orang itu sangat membutuhkan itu dan kita bantu. Wah, luar biasa betul. Saya merasa waduh luar biasa anunya. Saya datang juga ke sini kan meresmikan untuk 1.000 orang itu di Korem. Ya, saya waktu itu pas datang ada wartawan yang nanya saya, Pak, ASR itu apa namanya? Apa ASR itu? Panjangannya apa? Apa panjangannya? Wah, ini anggota saya sudah takut-takut kalau seandainya saya ngomong bilang Andi Sumangeruka. Kenapa? Wah, ini sudah dihubung-hubungkan dengan politik. Pasti. Ya. Sudah waktu saya jadi Panglima sudah dihubungkan jadi politik. Padahal saya belum berpikir ke situ. Lillahi ta'ala, saya belum berpikir ke situ. Saya belum pernah. Terus sudah diarahkan di situ. Karena pertanyaannya begitu, ya saya spontan juga jawab. Ya, ASR itulah aku sahabat rakyat. Kenapa dia katakan aku sahabat rakyat? Karena saya TNI. TNI itu dari rakyat dan bekerja untuk rakyat. Pada saat dia pensiun, dia akan kembali ke rakyat. Jadi, tapi kalau dia mau melakukan sesuatu, kan harus ada komunikasi. Kalau dia ada komunikasi, dia harus jadi sahabat dulu baru bisa berkomunikasi. Kira-kira seperti itu. Sehingga itulah ihwalnya itu ASR itu. Ihwalnya ASR itu. Nah, itu sehingga sekarang jadi kalau orang bilang saya bentuk dulu baru saya mau maju, tidak. Ini sudah terbentuk. Sudah lebih dulu ada. Sudah lebih ada dan sudah lebih menggaung terus diarahkan menjadi politik. Diarah-arahkan lah. Setelah saya pensiun, makin kental kan cerita itu. Iya kan? Karena memperbincangkan. Ya, sehingga saya ditanya, ya karena saya sudah bebas, sehingga saya juga berbebas untuk berbicara. Ya, karena saya sudah tidak terlepas dari politik. Sudah tidak ada ikatan kedinasan lagi kan? Terus saya bilang, kalau saya merasa bahwa jabatan itu amanah. Kalau jabatan itu amanah, kalau saya diamanahkan saya mau. Kalau saya tidak diamanahkan saya tidak mau. Saya mau tanya, responnya bagaimana? Jadi kalau ditanya sama saya, apa yang membuat tertarik untuk masuk ke dunia politik? Ya satu, kita bicara tentang pengabdian. Kalau bicara tentang pengabdian, apalagi seorang prajurit, walaupun karena kita dibatasi oleh usia ya.
karena kita dibatasi oleh usia, ya pasti kita harus masuk ke masa yang purna. Iya. Nah, tetapi bicara tentang pengabdian, pengabdian itu tidak pernah putus. Jenderal sudah masuk ke dunia politik. Semua konsekuensi harus dipikul. Iya. Tidak takut berhadapan dengan para politisi yang sudah lebih dulu malam melintang di Sulawesi Tenggara. Apalagi kan ini antara militer dan politik, rasa-rasanya walaupun yang pernah ada pengalaman dulu, masuk ke dunia politik ini sekarang seperti percampuran air dan minyak. Ya. Bekalnya apa? Jadi gini, sejak awal memang ada yang prajurit saya yang mengingatkan saya. Ya. Mengingatkan, dia nyampaikan ke saya, Panglima, apakah Panglima sudah siap untuk masuk ke dunia politik? Saya bilang, kok pertanyaannya kamu begitu, kenapa? Ya, karena sekarang ini Panglima sebelum untuk hari-hari terakhir seminggu sebelum saya pensiun. Karena saya pensiun itu pada jabatan Panglima. Iya, benar. Nah, seminggu sebelum saya mengakhiri, mereka kan semua berkumpul. Ya, saya paham lah, karena bagaimana tidak mereka selama 1 tahun lebih bersama-sama saya, sehingga mereka kan Suasananya pasti ya, kebatinannya mereka kan ditinggalkan oleh saya, dan dia merasa bagaimana terhubungan kebatinan saya dengan dia, ya dia nanya sama saya, apakah Panglima sudah siap dengan masuk ke dunia politik? Saya tanya rasanya apa, karena Panglima sudah 3 tanggana, terutama di Sulawesi Tenggara. Nah, terus dunia politik itu kan abu-abu, ya kan? Karena tidak ada yang, jadi kan semua serba ini. Harus kompromi, Ya, lobby, ya. ya. Saya juga tersentak juga pertanyaan itu ke saya. Saya bilang, konsekuensinya kalau kita diminta dan diharapkan, ya kan orang kan mengharapkan kita. Berapa banyak orang yang mengharapkan kita. Apalagi misalnya memang negara memanggil kita, ya kan? Dalam arti misalnya dalam hal tertentu kita dipanggil. Ya, mau tidak mau kita harus terima itu risiko. Jadi hidup ini pilihan deh. Kamu pilih menjadi tentara itu pilihan. Setelah kita pensiun, kita memilih untuk jadi apa? Itulah pilihan. Kita memilih. Karena kita memilih, resiko pasti kan kita hadapi. Dan jenderal memilih, Saya memilih, saya bilang mohon maaf. Jadi saya memilih itu pengabdian. Yang politik ini sebagai bagian dari pengabdian dan amanah yang akan diberikan kepada jenderal. Ya. Jadi itu, saya menilai bahwa kegiatan ini adalah kegiatan pengabdian, Ya. dan bahagiannya itu adalah politik. Saya terima itu, realitas politiknya seperti itu. Jadi saya kasih tahu, ya saya harus terima. Karena memang sistemnya seperti ini. Mau bagaimana? Tapi ada satu hal yang luar biasa yang saya tidak pernah akan lupa itu. Kata-katanya kepada saya. Bahwa tetaplah menjadi orang baik, Pak Panglima. Saya jawab, insya Allah saya akan berpegang teguh. Dan di mana-mana saya sampaikan, bahwa kalau satu saat saya diberikan amanah, saya kan sudah bilang bahwa saya akan tetap seperti ini. Manakala saya satu saat diberikan amanah, menjadi seorang gubernur, terus ada yang bisa membuktikan bahwa saya Jenderal berubah dari apa yang selama ini saya lakukan, dan dia mampu menunjukkan itu, maka hari itu juga saya akan mengundurkan diri. dari jabatan. Iya. Ini serius, jenderal. Iya. Misalnya rakyat memilih jenderal di tahun 2024. Dan kemudian pesan ini jenderal tiba-tiba susah ditemui, mengambil kebijakan yang salah. Misal saya tunjukkan, jenderal ini janji jenderal di politik saya. Jenderal mundur. Ya. Itu serius, jenderal? Saya tidak berjanji kepada manusia. Iya. Saya berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah.
saya lakukan itu. Kalau memang saya satu berubah dari apa yang selama ini saya lakukan, berubah dari sikap saya, maka saya. Artinya saya silau dengan apa jabatan itu. Iya. Kan kadang-kadang jenderal di pengalaman kita berpilkada kan kepemimpinan ini. Begitu diberikan amanah, banyak yang boleh dikata tidak lagi memegang janjinya gitu dia. Dan jenderal bersungguh-sungguh dengan itu. Iya, saya sungguh-sungguh. Karena, mohon maaf ya, artinya kalau saya sudah seperti itu, saya berubah dengan selama ini apa yang saya lakukan, berarti saya disilaukan oleh jabatan itu. Berarti jabatan itu akan meracuni saya. Dan itu jenderal menganggap itu bukan sesuatu yang pantas. Dan bukan itu saya. Tujuan jenderal. Bukan tujuan saya. Karena saya menganggap bahwa saya sudah keluar, maka saya berjanji kepada Yang Maha Kuasa. Saya mengundurkan diri daripada saya akan merusak diri saya. Apa ini yang kemudian menjadi beberapa kata-kata jenderal bahwa jabatan itu adalah ladang amal? Iya. Yang ini yang akan diimplementasikan, jenderal. Iya, itu beneran. Saya lakukan itu. Tapi jenderal, saya melihat dalam banyak tokoh di Sultra, dan kami itu sudah kali keempat insya Allah 2024 peralatan Pilgub. Jenderal itu menjadi anomali tersendiri. Iya. Begitu kuat dengan bantuan sosial. Kemudian kita saksikan beritanya juga di berbagai media, ke pondok pesantren. Iya. Saya bilang, jenderal ini royal sekali, kesana bagi, kesini bagi. Itu bagian amal atau tanda petik strategi pencitraan? Nah, ini. Itulah kata-kata yang untuk menjawab tadi apa yang saya katakan. Ya. Bahwa saya hanya ingin beramal. Jadi, apa yang saya lakukan selama ini, yang mungkin orang menilai. Ya. Orang menilai, wah itu bagian dari pencitraan saya. Coba aja lihat, sejak saya jadi panglima, apakah saya lakukan seperti itu? Saya bukan juga seperti itu. Saya tidak pernah. Pada saat saya jadi panglima, saya tidak pernah mendesain diri saya untuk jadi seorang gubernur. Bercita-cita jadi Tidak. seorang calon gubernur Tidak. itu di luar skenario yang... Tidak pernah saya kesana. Saya tidak pernah. Jadi, kalau ditanya bahwa apakah saya lakukan ini ya pencitraan, enggak. Saya lakukan ini betul-betul adalah, jadi begini. Kalau orang tanya, ini mau maaf ini ya. Ya. Wah ini kan berkaitannya dengan pencitraan. Makanya kalau dikaitannya dengan pencitraan dianggap wah satu saat nanti ini kehabisan napas. Kan begitu? Iya. Kan begitu. Oh, awal jor-joran nanti wah sudah tidak bisa jalan habis katanya. Nah, itu. Saya anggap selama ini saya katakan, selama haknya. Jadi yang saya lakukan itu adalah memberikan haknya. Mengembalikan haknya mereka. Hanya cuma lewat saya aja. Selama haknya masyarakat yang menurut saya dan keyakinan saya itu masih melekat sama saya, maka saya lakukan itu. Oke, Jenderal. Hari ini saya membaca postingan Jenderal tentang di Facebook, kalau saya tidak salah baca, itu kawan yang sampaikan. Ini ada pernyataan Jenderal di Facebook, nanti konfirmasi, bahwa harta itu adalah titipan kepada Jenderal yang itu mungkin milik orang lain. Ya. Itu yang saya katakan. Selama itu masih ada yang melekat pada diri saya akan salurkan semua. Jadi jangan bicara tentang ini. Selama masih melekat, masih ada yang melekat sama saya, maka saya akan salurkan. Nah, kesempatan saya inilah saya gunakan untuk menyalurkan itu. Nah, kalau seandainya saya diberikan jabatan atau diberikan amanah itu, pertanyaannya, apakah saya masih melakukannya? Selama masih melekat dengan saya akan lakukannya. Dan itu tidak akan merubah template Jenderal bahwa kemudian dari Panglima, di Panglima sudah kayak begitu. Sudah kayak gitu. Sekarang di pentas ini karena niatnya adalah beramal. Dan ini adalah titipan. Iya. Ketika mengemban amanah, tetap akan dijagain. Saya akan terjaga. Dan selain itu, pasti kan ada juga, ya, adalah haknya masyarakat yang melekat kepada negara. Itu yang saya lakukan.
Makanya saya bilang, saya hanya ingin beramal. Itulah kata-kata yang katakan beramal itu artinya selama masih ada haknya orang yang di dalam tubuh saya, maka saya akan salurkan itu sampai kapanpun. Dan begitu juga pada saatnya nanti kalau kita dikasih amanah, maka saya juga akan menyalurkan haknya masyarakat yang berada pada negara. Itu yang saya lakukan. Di pribadi pun sudah akan diberikan, apalagi hak di negara ini. Iya. Jenderal, kelak untuk memuluskan niat menjadi seorang calon gubernur, ini kan harus ada wakilnya. Oh gitu. Iyalah, nanti kan tidak mungkin jenderal berangkat sendiri. Ini kita mau tahu ini sepanjang jalan sudah berkonsolidasi ini, jadi pertanyaan publik itu jenderal itu mau pasangan dengan siapa sebenarnya? Iya. Siapa rencana pasangan jenderal? Jadi gini, ini saya lagi jalan kemana-mana itu kan saya lagi mencari apakah saya diamanahkan atau tidak, ya kan? Oh ya. Saya kan mencari jalan ini kan, jadi saya masih jalan sendiri. Kenapa? Saya lagi Mengukur diri ceritanya, mengukur diri. Kan kita Orang mau tidak kasih amanah ini. Iya, kan kita mengukur diri. Jangan sampai kita terlalu mengagung-agungkan padahal belum tentu, kan begitu. Jadi kita Benar, mengukur Jenderal. diri. Saya jalan kemana-mana, saya lagi mencari. Saya mencari tahu apakah saya diamanahkan. Kan saya lihat masyarakat. Iya. Maka kira-kira dia, karena kan amanah itu nanti kan amanah yang maha kuasa kan datang ke mereka, lewat mereka kan. Gitu. Lewat Kan hak begitu. pilih ini. Hak pilih ini. Nah itu. Nah jadi kalau selama ini kan 17 kabupaten kota Ya. yang saya susuri, ini kan baru beberapa yang saya susuri. Nanti kan kita susuri semuanya. Nah kalau itu sudah firm dan saya sudah yakin bahwa memang ternyata saya diamanahkan. Artinya masyarakat berkehendak memberikan amanah kepada jenderal. itu kepada saya. Nah, pada saatnya nanti pasti akan kita tentukan siapa yang kira-kira yang paling. Karena kan tidak mungkin, pasti kan ada aja itu pada saat kita jalan di suatu daerah, pasti kan suatu saat ada yang berbisik, Pak, bagaimana kalau ini, bagaimana kalau ini. Kan itu bagian dari apa? Dinamika. Itu desain yang maha kuasa akan mempertemukan. Karena itu jodoh kan. Nggak mungkin kita tidak tiba-tiba langsung kita. Enggak, itu jodoh, Pak. Karena dia juga diamanahkan. Bukan hanya cuma saya yang diamanahkan. Wakil juga diamanahkan. Jadi, kalau menurut saya, satu saat pasti akan ketemu. Jadi dia akan datang dengan sendirinya. Dan belum saatnya sekarang kita ngomong seperti itu. Kok seolah-olah kita ini sudah diamanahkan. Baru, kan belum. Tapi kan banyak yang dukung jenderal. Nah, iya. Di Buton ada beberapa, pokoknya kami dukung jenderal. Iya. Jadi gubernur. Ya, tapi kan itu belum bisa kita mengatakan bahwa seolah-olah seluruh masyarakat itu kan mendukung kita. Kita harus tahu diri lah. Saya juga tak paham tentang diri saya. Saya juga tidak bisa tiba-tiba terus langsung jumawa mengatakan, janganlah. Pada saatnya nanti pasti. Ya, itu makanya saya bilang, kalau saya diamanahkan saya mau. Kalau saya tidak diamanahkan saya tidak mau. Boro-boro. Begitu satu saat nanti kita ketemu dengan titik nadir, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kamu tidak diamanahkan. Coba bayangkan kita sudah gadang-gadang orang, ternyata kita tidak amanah. Jangankan kita aja sendiri tidak diamanahkan. Apalagi kita mau ngomong orang. Saya pikir yang kita harus kembangkan sekarang ini adalah politik santun. Nggak enak kalau kita menyampaikan sesuatu yang yang belum pasti. Kalau sudah pasti, satu saat pasti akan ketemu. Gitu ya. Pasti akan dijodohkan karena ini sama-sama diamanahkan ini. Yakinlah itu. Jenderal, kalau saya boleh tanya, ini kan komposisi KTT Sultra selalunya berbunyi pasangan daratan, pasangan kepulauan ini. Ya. Ini mau cari pasangan nanti tanda kutip dengan daratan juga atau dengan wilayah kepulauan? Ini sudah diarahkan terus ini. Kita lagi mencari clue-clue dan rahasia-rahasia tersembunyi. Ya saya kalau katanya politik itu tidak ada yang hitam putih. Semua bisa. Semua bisa saja terjadi. Semua bisa saja terjadi. Jangan, tidak ada yang mengatakan. Jadi kalau saya dikatakan, siapa aja bisa. Jadi saya tidak pernah memilih si A, si B, enggak. Karena itu bagian dari apa? Bagian dari pilihan kita dan pilihan yang maha kuasa. Siapa aja bisa.
Nanti biarkan proses yang akan mempertemukan ini. Jadi jenderal berupaya memantaskan diri di hadapan masyarakat Ya, untuk mendapatkan amanah ini, ya, dan kemudian baru menentukan siapa wakilnya. ya. Apakah kemudian dari daratan atau kepulauan, nanti biarkan Semuanya semua bisa. masih terbuka ini. Semuanya bisa. Saya juga masih bisa mendaftar kalau Oh, begitu. jangankan itu, semuanya bisa. Itu, tidak ada yang mengatakan ini enggak. Karena saya juga merasa bahwa itu sudah bagian dari jodoh yang dipertemukan oleh Yang Maha Kuasa. Karena ya dia juga diamanahkan, bukan cuma saya, dia juga akan diamanahkan. Oke, jenderal. Saya seperti itu. Kita punya gambar yang namanya Sulawesi Tenggara. Ya. Jenderal punya gambar apa tentang Sulawesi Tenggara di masa mendatang ketika amanah itu datang kepada jenderal? Ya. Jadi begini, kalau kita bicara tentang Sulawesi Tenggara, waktu saya jadi panglima, saya membawai 3 provinsi, Sulawesi Selatan, Ya, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara. Kalau kita bicara tentang sumber daya alam, maka Sulawesi Tenggara yang paling luar besar. biasa. Sumber daya alam ya, Luar biasa. luar biasa. Oke. Nah, sekarang kita bicara tentang era digital. Era digital itu semua, tidak ada yang satu pegang. Ada orang yang satu pegang HP. Ya. Tapi hampir semua orang sudah punya HP. 2 handphone Bahkan rata-rata. ada juga 2 punya HP. Kan begitu? Lebih dari 1 bahkan. Ya. Bahan bakunya, coba lihat. Bahan bakunya apa? Bahan bakunya itu baterai ya. Ya. Dan bahan bakunya itu adalah 60% itu datangnya dari bahan baku nikel. Nikel. 60% nikel yang ada di Indonesia itu ada di sini. Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Nah, coba berapa kalau misalnya sumber daya alam itu dikelola dengan baik? Bagaimana kesejahteraan kita? Luar biasa. Pasti membuka lapangan pekerjaan. Ya. Nah, yang perlu kita sikapi ke depan, 1, sumber daya alam ini jelas sangat menjanjikan. Tetapi harus dikelola dengan baik. Kalau tidak dikelola dengan baik, dia akan habis dengan sendirinya. Walaupun saya bilang bahwa sumber daya alam Sulawesi Tenggara itu bukan hanya satu-satunya dari nikel saja. Ya, minyaknya juga ada. Aspalnya juga ada. Yang lebih lagi itu adalah sumber daya laut. 70% Ya. itu Kita lautan, Sulawesi Tenggara itu terdiri dari lautan. Ya. Sumber daya laut itu kalau kita berdayakan luar biasa. potensi. Lebih daripada itu, Pak. Lebih daripada itu. Nah, ini harus dikelola dengan baik. Kalau tidak dikelola dengan baik, kan dia akan habis. Dia akan tinggal dengan cerita saja. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang pengelolaan dengan baik, maka kita perlu pemimpin. Pemimpin yang apa? Pemimpin yang punya karakter. Bukan berarti bahwa saya ya, bukan. Siapa saja, Kita bicara secara umum. secara umum. Bahwa sekarang ini kita harus cari pemimpin yang punya karakter. Ya. Yang bisa mengelola ini untuk mendekatkan kesejahteraan masyarakat. Karena kalau melihat dari potensi ini, ya, pasti kita sejahtera. Kan begitu. Jadi bagaimana? Ya, 1, kita harus cari pemimpin yang kira-kira nanti bisa mendekatkan kesejahteraan itu kepada kita. Kan gitu. Bukan berarti bahwa ada, apa yang lain sekarang tidak begitu. Bukan, saya tidak ingin menyinggung seperti itu. Tapi kita bicara tentang memilih pemimpin. Tuh. Yang kedua, saya katakan bahwa apa sih tujuan kalau saya ditanya ya, secara pribadi, kita mau mengarahkan kemana di Sulawesi Tenggara? Ya, kita sudah tahu sumber daya alam yang luar biasa seperti itu. Maka Sulawesi Tenggara harus kita jadikan tujuan. Tujuan apa? Tujuan berinvestasi. Kalau orang mau berinvestasi Ke Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara, ya pasti yang ada dalam benaknya dia itu apa, Pak? Yang ada dalam benaknya dia bagaimana untuk mengamankan investasinya kan? Ya. Yang ada pertanyaan, misalnya Bapak lah mau ada uang kira-kira sedikit lah untuk naruh ke Investasi bank. kan. Nah, Nggak usah di bank aja. ya di Bang. Ya mau di bank terus akan didepositokan kan? Ya. Nah, didepositokan kan. Tapi kan pasti yang dicari itu kan bagaimana cari bank yang Aman dulu. aman dulu. Kan begitu. Ya sama juga orang yang punya uang besar untuk menginvestasikan uangnya menjadi kegiatan yang bisa menghasilkan uang. Ya pasti yang dia merasa bagaimana caranya untuk
amankan. Dia merasa harus nyaman dulu Nyaman untuk dulu. berinvestasi. Aman, nyaman. Nah, kalau kita bicara tentang itu, maka kita harus perlu sadarkan masyarakat. Kalau kita bicara tentang masyarakat, ya semuanya lapisan ya. Misalnya masyarakat bawah, termasuk ya ASN, kita harus sadarkan bahwa investasi itu adalah sangat dibutuhkan oleh kita. Kenapa, Pak? Yang kita anukan sekarang itu hanya cuma 3 triliun. Itulah kue yang dibagi-bagi dari 17 kabupaten. Oh iya kota. benar. Iya kan? Ya, Artinya benar. itulah yang akan menggerakkan. Memutar ekonomi kita. Tapi coba kalau adanya investasi Yang datang ke Sulawesi Tenggara. datang ke Sulawesi Tenggara. Apalagi saya bilang sekarang ini eranya digital seperti itu dan sudah tidak bisa lagi ke depan ini Pak, sesuai dengan peraturan pemerintah dan internasional mengatakan begitu, bahwa 2030 itu sudah tidak ada lagi semua energi yang terbarukan. Berarti mobil itu sudah pakai mobil listrik aja semua. Di Jakarta saja sudah pakai emisi. Iya, sekarang sudah mulai Sudah seperti mobil itu. listrik. Mobil listrik. Wali kota Ya kan? kita kemarin sudah uji coba Hyundai. Jadi artinya ke depan itu sangat dibutuhkan. Betapa yang anu itu adalah nikel yang 60% komponen utama itu ada di situ. Di sini. Coba bayangkan berapa investasi nanti akan datang di sini. Tapi kalau tidak ada kepastian, tidak ada iklim, Ya, benar. bagaimana? Apalagi Dan orang tidak ada yang datang ke Sulawesi Tenggara tidak kalau akan ada. Apalagi dia merasa bahwa ternyata Ternyata ya pemimpinnya juga tidak mendukung. Bagaimana mau ini? benar. Nah, Karena kita punya pengalaman ada 7 tahun lalu. Ada yang akan berinvestasi ke Sulawesi Tenggara, tapi karena dia tidak merasa nyaman dan tidak merasa aman, kemudian dia tidak jadi berinvestasi ke Sulawesi Tenggara. Ya. Karena memang masalah kepemimpinan yang harus. ya kira-kira seperti itu. Jadi kalau menurut saya, ya saya melihat Sulawesi Tenggara ini punya potensi yang luar biasa. Maka ke depan kita harus menjadikan Sulawesi Tenggara menjadi tujuan investasi. Yang kedua, harus dikelola dengan baik. Kalau tidak dikelola dengan baik, ya maka nanti ini akan apa? Yang merasakan itu siapa, Pak? Sekarang mau jujur saja, Bapak bisa aja tanya. Sekarang kan sudah terbuka, tanya aja siapa pemilik-pemilik itu. Benar. Saya pernah tanya ke bank. Ya. Bank itu ngomong sama saya, Pak, ini kita lagi di anu nih. Di Jakarta dikatakan Sulawesi Tenggara ini tambang luar biasa. Ya. Tapi kok danamu kamu yang ada di sini hanya cuma sekian. Ternyata orang, maaf ini. Ya. Sekali lagi saya mohon maaf, bukan berarti saya ingin menyinggung orang, bukan. Tapi perlu ada Ini- perbaikan, perlu ada perbaikan. Ternyata orang itu cari uang di sini, buangnya di Tempat tempat lain. lain. Karena Bukan apa? di sini. Karena dia buka rekeningnya bukan rekening di sini. Oh. Kan beda kan? Kalau dia buka rekening di sini kan maka mau itu uang itu kan datang di sini. Benar. Begitu datang di sini maka bank itu kan dianggap bahwa ada uang di situ. Maka banyak uang di situ bisa dia pinjamkan kemana-mana, bisa dia dipakai berputar. investasi di bank. Artinya kita bisa lihat di banknya. Ya iya, nggak usah lihat di mana-mana, lihat di bank saja. Coba. Nah, Wah, ini satu ilmu baru ini ternyata. Begini cara melihat investasi Jenderal. iya. Wah, luar biasa Jenderal ini punya pengetahuan militer, dekat ulama, investasi. Lengkap. Jenderal, dari 1 sampai 10 nilai range ini, rentan kepercayaan ini, berapa besar kita bisa berharap kepada Jenderal untuk Sulawesi Tenggara? 1 sampai 10, 0 sampai 10. Berapa besar, Jenderal? Maksudnya tanya ke saya kira-kira. Iyalah. Berapa? 7, 8, 9, kita berharap kepada Jenderal ini. Ya, memang kalau bicara tentang itu tidak ada kecap nomor 2. Selalu kecapnya nomor 1. Ya kan begitu toh? Pasti bagus. Pasti bagus kan? Masa ini. Oh, dia sendiri bilang tidak bagus, bagaimana orang lain kan begitu kan? Pasti kan ngomongnya begitu, ya kan? Kalau menurut saya ya, mohon maafin ya. Ya. Ya, saya juga tidak terlalu ini ya. Kalau bicara tentang saya, silahkan tanya kepada orang yang menilainya. Karena kalau saya menilai diri saya kan tidak enak. Konflik of interest. Wah, ya, silakan tanya kepada orang lain. Menurut orang lain itu saya itu nilainya berapa? Baik.
Nanti Sehingga- kita akan cari tahu ya. Lebih iya. Karena kalau tanya ke saya nanti saya pasti bilang ya tidak ada kitab nomor 2, nomor 1 semua. Nanti dia aja nilainya dirinya sedikit begitu, berarti dia tidak percaya diri gitu Bang. Kalau saya terlalu tinggi juga seolah sombong sekali. Ya. Jenderal terlalu percaya diri lah, Oh, macam-macam. Ya udahlah, biarkan orang lain saja yang menilai. Ya, kita hanya cuma bekerja saja dan beramal. Saya rasa itu. Jenderal, di penghujung percakapan kita, Ya. bolehkah kami menerima atau Jenderal memperdengarkan kesiapan untuk menjadi seorang calon gubernur di Provinsi Sulawesi Tenggara? Ya. Silakan Jenderal. Oke. Ya, pemirsa yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya masuk pada sisi terakhir untuk menyampaikan statement. Saya siap maju menjadi gubernur manakala saya diamanahkan. Amanah itu nanti akan datang kepada masyarakat dan pada saatnya nanti akan disalurkan lewat TPS. Manakala tidak, maka saya tidak akan diamanahkan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara bahwa saya siap untuk diamanahkan. Karena amanah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan turun kepada masyarakat. Saya rasa itu kapan saja dan di mana saja saya pasti tetap menyampaikan hal ini, tidak akan pernah berubah. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Luar biasa Jenderal. Jenderal jangan bosan, saya undang ke sini. Oh, insya Allah saya tidak akan pernah bosan dan saya setiap saat siap dipanggil. Jangan Kapan merasa menjadi ujian tesis atau apa. Oh. Jadi kalau menurut saya ngobrol seperti ini adalah ngobrol yang paling efektif. Satu, mengerti tentang saya, sekaligus juga saya mengerti tentang harapan masyarakat terhadap saya. Kayak Baik, gimana. Sehingga saya pada saatnya nanti, kalau kita diberikan amanah itu, kita tidak keluar dari jalur yang memang mereka harapkan. Apalagi Dok. Apalagi ini. Dan saya merasa bahwa kalau suatu saat saya silau dengan jabatan itu, maka saya keluar dari apa yang menjadi cita-cita saya. Dan itu juga harapan dari keluarga saya. Dan itu juga harapan dari seluruh bekas-bekas mantan prajurit-prajurit saya yang berharap kepada saya. Dan saya akan jaga terus. Insya Allah. Terima kasih Jenderal, kita tos dulu. Ya.